Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini merupakan part yang keempat, lanjutan dari part pertama sampai ketiga yang videonya saya sudah upload. Belum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan membahas tentang massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram yang disingkat kg. Perbedaan massa dan berat yaitu massa ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Massa diukur dengan neraca lengan. Sedangkan berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Satuan berat dalam SI adalah Newton yang disingkat N. Berat diukur dengan neraca Pegas. Masih tentang massa. 1 kg standar atau baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini ada gambar 1 kg standar. Berikut ini akan saya sajikan gambar neraca lengan dan neraca pegas. Nah, ini gambar yang pertama merupakan gambar neraca lengan. Sedangkan yang ini merupakan gambar neraca pegas. Kemudian kita akan membahas tentang satuan lain selain kilogram. Selain kilogram atau disingkat kg, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain. Misalnya gram atau disingkat G dan miligram atau disingkat mg untuk massa-massa yang kecil. Sedangkan ton atau disingkat T dan kuintal atau disingkat KW untuk massa-massa yang besar. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kg. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sedangkan 1 gram sama dengan 1000 miligram. Berikut saya sajikan gambar cara mengukur massa dengan neraca Ohaus. Seperti ini gambarnya. Ada 4 langkah, yaitu langkah yang pertama,
Kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Langkah kedua, letakkan benda di piring beban. Lalu langkah yang ketiga, geser-geser beban geser hingga setimbang. Mulailah dari beban geser yang paling besar. Lalu langkah yang keempat, baca hasilnya dan jumlahkan. Ini merupakan langkah-langkah untuk mengukur massa dengan neraca Ohlson. Gambar ini saya ambil dari dokumentasi Kemendikbud. Berikut saya sajikan gambar hasil pengukuran massa dengan neraca Ohlson. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau dari gambar yang pojok di sebelah kanan, itu kita lihat ada angka di garis paling atas itu ada angka 90, lalu di bawahnya ada angka 100 yang diberi tanda panah itu. Lalu yang paling bawah itu tanda panahnya terletak antara angka 7 dan 8, berarti angka tersebut adalah angka 7,5. Masing-masing satuannya adalah gram. Lalu kita jumlahkan. Massa benda sama dengan 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram sama dengan 197,5 gram. Jadi dari contoh ini massa benda sebesar 197,5 gram. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Nah, ini gambarnya. Yang sebelah kiri adalah gambar jam tangan, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar stopwatch. Satuan waktu. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon, disingkat S. Satu sekon standar atau baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar 9.192.631.770 kali. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk kejadian-kejadian yang sangat cepat dapat digunakan satuan milisekon atau disingkat ms dan mikrosekon disingkat ms. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.